Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La khawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa Yasni TV yang kami muliakan, kaum muslimin, muslimat, yang semoga senantiasa memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, bahwasanya sampai hari ini kita masih banyak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yang Allah anugerahkan kepada kita, bahwa sampai hari ini kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang beriman. Di dunia hari ini ada 8,2 miliar manusia kurang lebih. Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya 2 miliar saja. 2 miliar dari 8,2 miliar itu kalau kita persentasekan kurang lebih 24,4%. Dan alhamdulillahnya kita termasuk yang 24,4% itu. Ini artinya ikhwati fillah, kita sangat beruntung dijadikan orang yang beriman itu. Karena di dunia ini yang beriman hanya sedikit saja, hanya 24,4%. Ikhwati fillah kaum muslimin, para pemirsa Yasni TV yang kami banggakan, semoga kita bisa menjaga keimanan ini. Semoga kita hidup dalam keimanan, dan nanti ketika ruh kita dijabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita mati dalam membawa iman yang sempurna. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sebagai manusia biasa, sudah barang tentu kita tidak luput dari yang namanya salah dan khilaf. Ada kalanya kita tanpa sadar menyakiti orang lain. Begitu juga sebaliknya, ada kalanya kita disakiti oleh orang lain, atau lebih tepatnya kita merasa disakiti. Ada kalanya lisan kita tajam tanpa sadar. Ada kalanya perbuatan kita itu menorehkan luka di hati orang lain. Begitu juga sebaliknya, kita mungkin pernah tersakiti, mungkin kita pernah dizolimi, kita mungkin pernah dikhianati, kita mungkin pernah disalahpahami, mungkin kita pernah difitnah barangkali. Nah, lalu bagaimanakah sikap kita terhadap orang yang pernah menyakiti terhadap kita? Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut, saya ingin mengajak para hadirin, para pemirsa Yasni TV yang kami banggakan untuk menyimak bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan untuk kita. Ikhwati fillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling mulia di jagat raya ini. Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling baik di dunia ini. Manusia yang mulia, manusia paling baik ini juga pernah bahkan sering disakiti oleh orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dicaci maki, pernah difitnah, pernah diludahi, pernah dilempari kontoran unta, pernah diboikot ekonominya. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi dakwah ke Taif, bukan hanya cacian yang beliau dapatkan, bukan hanya cemoohan yang beliau terima, tapi beliau dilempari batu oleh kaum Taif. Dilempari batu ikhwati fillah. Sampai-sampai kedua kaki beliau itu berdarah-darah. Melihat hal ini, malaikat Jibril tidak tega. Kemudian malaikat Jibril turun bersama malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung pun menyampaikan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jikalau engkau menghendaki, maka kedua gunung batu besar ini akan saya ratakan sehingga orang-orang Taif binasa semuanya." Wahai hadirin yang kami muliakan, lalu bagaimanakah sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap tawaran malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung yang akan menghancurkan orang-orang Taif?
Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerimanya? Ternyata tidak, ikhwati fillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya. Beliau dengan tegas mengatakan, tidak, jangan lakukan itu. Saya berharap dari keturunan mereka nantinya akan lahir orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Bahkan ikhwati fillah, dengan lisannya yang agung, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan mereka, Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ikhwati fillah rahimakumullah. Beginilah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang agung. Beliau orang yang mulia, orang yang baik, penuh cinta, penuh kasih, dan penuh ampunan. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja begitu mudah memaafkan orang yang mendoliminya, lalu bagaimanakah dengan diri kita yang hari-hari penuh dosa dan maksiat? Akankah kita masih berat untuk memaafkan saudara-saudara kita yang kebetulan berkhilaf kepada kita? Ini harus kita renungkan, ikhwati fillah. Jadi para pemirsa Yasni TV yang kami muliakan, kawan-kawan semuanya, kaum muslimin muslimat, kami sampaikan bahwa memaafkan itu bukan tanda kelemahan, tetapi justru ini adalah wujud kekuatan jiwa dan hati kita. Memaafkan itu bukan suatu kekalahan, tapi justru ini adalah sebuah kemenangan besar, terutama kita menang terhadap ego dan amarah kita. Memaafkan itu, ikhwati fillah, bukan hanya membebaskan orang lain dari kesalahan, tetapi memaafkan adalah membebaskan diri kita dari beban berat yang tidak terlihat. Dan inilah yang akan menyebabkan kita menjadi orang yang bahagia, baik di dunia yang sementara ini, maupun bahagia di akhirat yang selama-lamanya. Ikhwati fillah rahimakumullah, sekali lagi, memaafkan adalah proses membangun kekuatan diri. Karena orang yang lemah, dia tidak akan pernah bisa memaafkan orang lain. Karena hanya orang-orang yang jiwanya perkasa yang mampu memaafkan kesalahan dan kehilafan orang lain. Ikhwati fillah rahimakumullah, kaum muslimin yang berbahagia, dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan akan memasukkan surga, menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan surga itu akan diberikan, akan disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah wal'afina 'anin nas, yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ikhwati fillah rahimakumullah, oleh karenanya, hindarkan hati kita dari segala dendam. Hindarkan hati kita dari segala baperan. Kita harus menjadi orang-orang pemaaf. Karena menjadi orang pemaaf, keuntungannya tidak hanya di dunia, tetapi kita akan memperoleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan hikmah menyebutkan, kun kazzahroh, tu'ti itroha, walau lil yadillati sahaqotha. Jadilah seperti bunga yang selalu memberikan keharumannya walaupun kepada tangan yang telah menghancurkannya. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita harus senantiasa berbuat baik, menjadi orang baik, memberikan kebaikan, memberikan kebermanfaatan kepada siapa saja, termasuk kepada orang yang menyakiti kepada kita, termasuk kepada seseorang yang pernah berbuat buruk kepada kita. Berat memang, tapi kita memang terus harus belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak punya dendam kepada siapapun dan menjadi pribadi-pribadi yang mudah memaafkan. Ikhwati fillah rahimakumullah, para pemirsa Yasni TV yang berbahagia, maka sekali lagi jadilah kita orang-orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain. Karena tatkala kita mudah memaafkan kesalahan orang lain, kita mudah memaafkan
perilaku-perilaku buruk orang lain yang ditujukan kepada kita, maka kita akan memperoleh dua keuntungan besar, yaitu kita akan bahagia di dunia dan di akhirat kita akan memperoleh surga. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.